Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 Menit. Saya adalah seorang lulusan sarjana ekonomi dan saya juga sedang menempuh magister ekonomi. Jadi di bidang manajemen, dan saya oleh karena itu meskipun saya memiliki pengalaman hampir 12 tahun di dunia industri, tapi saya memiliki ketertarikan tentang bagaimana cara mengelola keuangan, khususnya keuangan keluarga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulainya dengan membahas tentang bagaimana sih cara menganalisa, cara mengelola keuangan keluarga. Dan video yang pertama ini tentang, kita akan coba bahas tentang kenapa sih apa sih alasan kenapa suatu masalah keuangan ini sering menjadi sumber masalah di dalam keluarga gitu, di dalam hubungan keluarga. Nah, dalam video ini kita akan mengeksplorasi setidaknya 4 alasan mengapa diskusi tentang keuangan itu begitu mudah keluar jalur saat dilakukan. Tapi sebelum kita melakukannya, mari kita bicara tentang apa itu artinya berpartner atau berkeluarga secara umum. Tentu saja semua pasangan dimulai dengan cinta dan passion awalnya ya. Tetapi alasannya pasti bukan hanya tentang itu, bukan? Salah satu manfaat mendasar ketika kita membangun sebuah keluarga adalah kita bisa berada di dalam sebuah tim dengan pasangan kita, dengan partner kita. Kita mendapatkan sumber dukungan yang stabil dan upaya bersama menuju visi bersama. Jadi ada teamworknya di sana ya teman-teman. Kita juga dapat membagi tugas dan spesialisasi sehingga setiap orang tidak harus menjadi dan melakukan semua hal yang sama. Oke, sebentar ya. Nah, akan tetapi, diskusi tentang uang ini memiliki potensi konflik yang sangat tinggi. Karena uang itu sebenarnya pertama menyentuh tempat yang bahkan lebih dari keterikatan manusia. Kira-kira apa? Karena uang itu berkaitan dengan rasa bertahan hidup atau survival manusia. Sehingga ketika kita merasa terganggu keuangannya, kita merasa keamanan finansial kita terancam, sehingga kita merasa tidak dapat mengendalikan uang yang seharusnya ini hak kita gitu ya, sumber daya kehidupan kita, dengan cara yang kita inginkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tubuh kita pun bersiap antara fight atau flight gitu ya, bahkan tanpa kita sadari, sehingga diri kita, otak kita ini dibanjiri adrenalin dan kortisol, sehingga begitu tegangnya ketika membahas keuangan. Kita mulai menyerang argumen partner kita, membela perilaku kita, dan jika kita mendengarkan pasangan kita sama sekali, itu hanya karena kita sedang mempersiapkan bantahan kita. Hati-hati kalau misalnya diskusi tentang masalah keuangan. Juga tentang uang, kita biasanya membicarakan hal-hal yang salah. Rasanya kita sepakat ya tentang gagasan bahwa uang adalah domain aturan yang sebenarnya sangat jelas dan logika yang fundamental tentang keuangan. Tentu ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu tentang cara kerja uang. Tetapi tidak ada kehidupan finansial yang cocok nih untuk semua orang. Ketidaksepakatan tentang uang biasanya tentang nilai dan prioritas yang berbeda, itu saja yang berbeda. Faktanya itu pasti sama, tetapi cara memahami nilai dan prioritasnya itu yang sering berbeda-beda di antara setiap orang. Alasan ketiga kenapa uang ini selalu menjadi sumber masalah di dalam keluarga gitu, adalah karena uang biasanya merupakan sumber daya yang terbatas gitu ya. Jadi rasanya kita perlu bersaing untuk mendapatkan bagian kita. Kita menggunakan uang dalam berbagai cara untuk mengurus diri sendiri, sehingga kita pun memahami tentang matriks kebutuhan yang bersaing. Kita perlu belajar tentang bagaimana sih cara mengelola arus kas pribadi nih, kalau misalnya ingin memahami tentang matriks kebutuhan yang bersaing ini. Tetapi bahkan ketika kita melihat secara jelas tentang cara menggunakan uang, kita tidak selalu memiliki wawasan dan pemahaman yang sama tentang partner kita. Kita seringkali melihat perbedaan-perbedaan ya, karena kita di dalam berpartner ini kadang melihat perbedaan-perbedaan di dalam melihat keuangan. Seperti misalnya, melihat partner kita ini kenapa sih suka buang-buang uang gitu ya. Atau kita melihat partner kita kenapa sih tidak memiliki cukup kesibukan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak buat keluarga kita gitu. Dan kemudian ada rasa misteri total seputar bagaimana semua ini seharusnya bekerja. Bahkan jika orang tua Anda bekerja sama dalam keuangan keluarga, kemungkinan di masa kecil kita itu kita melihat orang tua itu mengelola keuangan secara pribadi saja, jauh dari pandangan anak-anak, sehingga anak-anak tuh kurang paham bagaimana sih cara orang tua kita mengelola keuangan, sehingga kita juga tidak tahu, tidak ada tauladan yang bisa kita ikuti misalnya ya.
Atau mungkin hanya satu orang yang bertanggung jawab gitu ya atas uang itu, dan yang lainnya sebagian besar tidak ikut campur gitu ya. Hubungan saat ini dalam peran ekonomi cenderung lebih kompleks sebenarnya ya, kalau sekarang lebih egaliter daripada generasi yang lalu. Dan bagi banyak dari kita berada di wilayah yang sama sekali belum dipetakan, belum tahu bagaimana cara mengelola keuangan yang efektif. Mari kita sepakati bahwa dalam keuangan keluarga ada banyak cara di mana kita rentan terhadap konflik dan kesalahpahaman. Tetapi kita membawa kesadaran pada efek pemicunya. Kita dapat memilih untuk tidak mengulangi pertengkaran lama yang sama. Maka penting untuk membuat sistem kerja yang dimulai dari perjanjian damai. Nah itu tuh teman-teman semuanya. Jadi penting banget mengelola keuangan itu, diawalinya itu dengan tentang bagaimana cara membuat perjanjian damai di antara keluarga kita, di antara pasangan kita, partner kita, sehingga masalah keuangan ini bisa kita kelola dengan lebih baik lagi. Oke, lanjut ke video selanjutnya ya. Setidaknya di sini kita udah mulai tahu nih apa saja yang bisa menjadi penyebab konflik di dalam pengurusan keuangan keluarga, dan sebaiknya kita berhati-hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.